Halo, berjumpa kembali dengan saya. Setelah kita selesai mempelajari sel volta, agar pengetahuan kita tentang sel elektrokimia semakin lengkap, kita akan belajar mengenai sel elektrolisis. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, sel volta adalah perangkat yang digunakan dalam proses perubahan reaksi kimia menjadi energi listrik. Sebaliknya, sel elektrolisis adalah perangkat yang digunakan dalam proses perubahan energi listrik menjadi reaksi kimia. Lantas, bagaimana proses tersebut terjadi? Nah, kita akan bahas lebih lanjut mengenai sel elektrolisis pada podcast kali ini. Sama halnya dengan sel volta. Sel elektrolisis juga terdiri atas elektroda positif dan negatif. Zat yang dielektrolisis merupakan elektrolit berupa larutan atau lelehan murni. Sebagai contoh elektrolisis lelehan atau cairan kalium iodida dengan elektroda grafit. Jika bahan elektroda terbuat dari grafit atau logam inert lainnya seperti PT atau AU, maka elektroda tidak bereaksi. Yang bereaksi adalah spesi-spesi yang terdapat di sekitar elektroda. Gambar berikut merupakan gambar sederhana yang menunjukkan reaksi yang terjadi di elektroda saat proses elektrolisis lelehan Ki. Dalam lelehan Ki tersebut, terdapat spesi ion K positif dan I negatif. Baterai yang tersambung dengan elektroda berperan sebagai sumber arus listrik searah dan pompa elektron. Arus listrik searah yang dialirkan melalui batang elektroda menyebabkan ion-ion K positif bergerak menuju elektroda negatif dan ion-ion I negatif bergerak menuju elektroda positif. Reaksi yang terjadi di elektroda adalah sebagai berikut. Ion I negatif mengalami reaksi oksidasi pada elektroda positif, sehingga elektroda positif merupakan anoda. Elektron yang dilepaskan oleh ion I negatif akan mengalir melalui penghantar menuju elektroda negatif, sehingga ion K positif akan mengalami reaksi reduksi. Dengan demikian, elektroda negatif merupakan katoda. Proses elektrolisis lelehan Ki tersebut menghasilkan logam kalium cair dan gas iodin. Lalu, berapakah besarnya tegangan minimum yang harus diberikan oleh baterai agar proses elektrolisis tersebut dapat berlangsung? Kita dapat mengetahui jawabannya dengan menghitung besarnya E0 sel pada proses elektrolisis lelehan Ki tersebut. Nilai potensial elektroda standar yang dimiliki oleh ion K positif dan I negatif masing-masing adalah negatif 2,92 volt dan positif 0,53 volt. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, E0 sel adalah E0 katoda dikurangi E0 anoda. Maka dapat kita hitung besarnya E0 sel pada proses elektrolisis lelehan Ki tersebut adalah negatif 3,45 volt. Adanya tanda negatif menunjukkan bahwa reaksi tersebut berlangsung secara tidak spontan, sehingga besarnya tegangan minimum yang harus dimiliki baterai untuk menjalankan proses elektrolisis lelehan Ki tersebut adalah 3,45 volt. Lalu bagaimana jika kita ingin melakukan elektrolisis pada larutan Ki? Apakah memiliki proses yang sama seperti elektrolisis lelehan Ki? Gambar berikut merupakan gambar sederhana yang menunjukkan reaksi yang terjadi di elektroda saat proses elektrolisis larutan Ki dengan elektroda grafit. Dalam larutan Ki tersebut terdapat spesi ion-ion K positif dan I negatif dari ionisasi Ki dan H2O sebagai pelarut. Arus listrik searah yang dialirkan melalui batang elektroda menyebabkan ion-ion K positif bergerak menuju elektroda negatif dan ion-ion I negatif bergerak menuju elektroda positif. Di sekitar anoda terdapat ion I negatif dan H2O sebagai pelarut yang saling berkompetisi melalui persamaan reaksi. Pada reaksi tersebut terlihat bahwa potensial elektroda standar pada persamaan 1 lebih positif dibandingkan persamaan 2. Oleh karena itu, ion I negatif lebih mudah mengalami reaksi oksidasi di anoda. Sebaliknya, di sekitar katoda terdapat ion K positif dan H2O sebagai pelarut yang saling berkompetisi melalui persamaan reaksi. Pada reaksi tersebut,
terlihat bahwa persamaan 2 memiliki potensial elektroda standar yang lebih positif dibandingkan persamaan 1. Oleh karena itu, H2O lebih mudah mengalami reaksi reduksi di katoda. Jadi, pada elektrolisis larutan Ki dengan elektroda grafit, reaksi yang terjadi di elektroda adalah sebagai berikut. Proses elektrolisis larutan Ki tersebut menghasilkan larutan iodin, larutan kalium hidroksida, dan gas hidrogen. Lalu, berapakah besarnya tegangan minimum yang harus diberikan oleh baterai agar proses elektrolisis tersebut dapat berlangsung? Nah, kalian bisa mengetahui jawabannya dengan menghitung nilai E0 sel. E0 sel yang dihasilkan pada sel baterai tersebut adalah negatif 1,36 volt. Kedua contoh proses elektrolisis tadi sama-sama menggunakan elektroda inert. Lalu, bagaimana jika kita ingin melakukan elektrolisis menggunakan elektroda logam aktif seperti Na atau K? Apa yang akan terjadi? Jika kita melakukan elektrolisis menggunakan logam aktif, maka elektroda atau logam aktif tersebut yang akan bereaksi. Sebagai contoh, kita bandingkan elektrolisis larutan natrium sulfat dengan elektroda inert, yaitu grafit, dan elektroda aktif, yaitu tembaga. Pada elektrolisis larutan natrium sulfat dengan elektroda grafit-grafit, air sebagai pelarut akan mengalami reaksi oksidasi di anoda dan reaksi reduksi di katoda. Produk yang dihasilkan pada proses elektrolisis tersebut adalah gas hidrogen dan gas oksigen. Kemudian pada elektrolisis larutan natrium sulfat dengan elektroda tembaga grafit, logam tembaga akan mengalami reaksi oksidasi di anoda dan air akan mengalami reaksi reduksi di katoda. Produk yang dihasilkan pada proses elektrolisis tersebut adalah ion Cu2 positif dan gas hidrogen. Untuk memudahkan kalian menentukan reaksi apa yang akan terjadi di katoda dan anoda, perhatikanlah bagan berikut. Reaksi yang terjadi di anoda dipengaruhi oleh jenis anoda. Apabila anoda terbuat dari logam inert seperti grafit atau platina, maka ion negatif yang terdapat di sekitar anoda akan teroksidasi. Sedangkan apabila anoda terbuat dari logam lain atau logam tidak inert, maka anoda yang akan teroksidasi. Kemudian, reaksi yang terjadi di katoda apabila elektrolit berupa larutan, maka ion positif yang terdapat di sekitar katoda akan tereduksi. Setelah mempelajari mengenai sel elektrolisis, menarik bukan? Sel elektrolisis banyak dimanfaatkan dalam bidang industri, di antaranya pada industri logam, industri kerajinan, dan industri bahan kimia. Nah, kita akan bahas lebih lanjut mengenai salah satu pemanfaatan sel elektrolisis pada podcast selanjutnya. Jangan sampai terlewat ya!